Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kembali roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Ia mengeluh menarik napas panjang-panjang, tetapi dengan perlahan-lahan juga, takut kalau Fatimah terkejut. Tiba-tiba anak yang sakit itu gelisah mengerang-erang karena kesakitan. Pandeka terlompat berdiri dengan cemas lalu mendapatkan Fatimah dan berkata dengan lemah lembut, "Apa yang tak baik nak? Bantal, selimut, atau hendak minum susu, makan roti?" Fatimah hanya menggoyangkan kepalanya sambil mengerut-ngerutkan dahinya. "Pada pikiran ayah, bilik itu terlampau sunyi, Fatimah. Karena itu, engkau berasa kurang senang. Sekarang lihatlah hari bagusnya. Matahari belum begitu hangat, hawanya masih nyaman dan segar. Marilah kita keluar, menukar-nukar pemandangan. Di dekat kebun bunga-bungamu ada tempat yang kelindungan di bawah kembang culan. Alangkah senangnya di situ berbaring-baring di kursi panjang. Lagi menurut nasihat dokter, berpanas-panas begitu suatu obat besar pula bagi penyakitmu. Jika engkau berasa pusing akan berdiri, biarlah ayah bawa di kursi panjang dengan si Badu. Kita alas dengan bantal yang lembut supaya badanmu jangan sakit-sakit." "Biarlah di sini saja, ayah," sahut Fatimah sambil membalikan mukanya. "Di sini kesunyian benar, Fatimah. Jadi hati berasa sedih saja. Itu tak baik, kata dokter. Engkau mesti bersenang-senang, bergirang-girang supaya lekas sembuh." "Sunyi, ayah. Di dalam kubur lebih sunyi lagi." "Ah, itu jangan dikenang-kenang, Fatimah," ujar Pandeka dengan hati yang hancur luluh. "Hilangkanlah segala ingatan yang buruk-buruk itu. Kasihanilah ayah, Fatimah. Mari kita keluar. Bunga-bungamu sekarang sedang berkembangan. Burung-burung di kebun kita banyak membuat sarang, bercicit-cicitan dari dahan ke dahan. Tentulah akan girang hatimu melihat." "Ya ayah, sebetulnya hamba amat segan pergi ke sana. Tetapi karena hendak menyenangkan hati ayah, biarlah hamba coba juga." Tampak benar kegirangan hati Pandeka mendengar kata anaknya itu. Pada fikirnya Fatimah sudah mulai baik dan dalam beberapa hari lagi tentu ia akan sembuh sebagai semula. Sambil mempergosok-gosokkan tangan didekatinya, Fatimah akan menolong. Si sakit itu bangkit lambat-lambat hendak duduk, tetapi baru saja ia bergerak, napasnya jadi sesak dan batuknya menjadi, ia pun terengah-engah kepayahan. Fatimah merebahkan dirinya kembali dan air matanya berlinang-linang. Dengan segera Pandeka mengambil sebuah kursi panjang, lalu dialasnya dengan selimut dan dikalangnya dengan bantal baik-baik. Kemudian Fatimah diangkatnya ke atas kursi itu, lalu dibawanya berdua dengan si Badu ke dalam kebun bunga-bungaan yang terletak di samping rumahnya. Setelah Fatimah agak selesai napasnya dan payahnya yang sudah kurang karena diangkat-angkat itu, berkatalah Pandeka dengan lemah lembut dengan air mata berlinang-linang, "Lihatlah bagusnya hari ini, Fatimah. Hawanya yang nyaman dan udaranya yang bersih itu menyegarkan badanmu. Bersenang-senang sajalah hati engkau, segera juga akan baik dari sakit ini." "Ayah, kenapakah hamba ayah tipu juga?" keluh Fatimah sambil menggoyangkan kepala. Tiap-tiap orang yang melihat nasib hamba ini, semuanya mencucurkan air mata. Bukankah itu suatu tanda harapan orang sudah putus? Perasaan hamba pun sudah berlain pula. Barangkali takkan ternanti sebulan lagi." "Fatimah,
Janganlah dikenang-kenang juga yang buruk itu. Pikirkan saja penyakitmu mesti baik. Ada penyakit, ada obatnya, Fatimah. Perkara mati itu semuanya di tangan Tuhan. Si Didong akan segera juga pulang. Dia tentu segera datang melihat engkau. Sebab itu sehat-sehatkanlah badan menjelang dia datang. 4 bulan lagi, ayah, keluh Fatimah dengan air mata berlinang-linang. 4 bulan lagi. Tidak akan selama itu, Fatimah. Ayah sudah pergi kepada seorang pokrol yang masyhur di Padang ini. Minta tolong padanya membicarakan dengan hakim supaya si Didong dapat ampunan. Menurut kata pokrol itu, besar sekali harapan si Didong akan dibebaskan. Kemarin perkaranya telah diperiksa. Tadi pagi telah kusuruh orang menanyakan kepada pokrol itu bagaimana hasil kerjanya. Pada keyakinan ayah tentu si Didong lepas. Siapa pula yang takkan suka mulutnya disuapi dengan emas? Fatimah, takkan sia-sia uang kita habis sebanyak itu. Belum juga akan senang hatimu, Fatimah. Kasihan dia, ayah, keluh Fatimah. Sudah 2 bulan penuh ia ditahan. Ayah, Ananda yang bersalah, tetapi dia yang menanggungkan. Betapa akan sedih hatinya. Tidak, Fatimah, sedikit pun ia tiada merasa sedih atau menyesal. Sengsara itu diterimanya dengan tenang dan sabar. Sudah 2 kali ayah tengok dia ke sana, sedikit pun tiada berubah air mukanya. Hanya ketika didengarnya engkau sakit, kelihatan ia amat cemas. Dia sudah banyak benar menanggung, ayah. Tak ibakah ayah padanya? Masih benci jugakah ayah? Dia orang yang baik, ayah. Membenci dia? Tidak lagi, Fatimah. Kami sudah berdamai dan bermaaf-maafan, sama-sama mencucurkan air mata, kata ayahnya. Fatimah, syukurlah kalau begitu. Hamba ada juga dimaafkannya, ayah. Apa kesalahan engkau, Fatimah? Engkau tidak bersalah apa-apa, anakku. Ayah juga yang jadi pangkal kemalangan itu. Sekarang ayah telah menerima hukumannya, hukuman yang seberat-beratnya. Sakit yang engkau derita ini hanya lahirnya yang Ananda tanggung. Batin yang kena siksa. Jadi hamba tiada bersalah, ayah. Bukankah karena perbuatan hamba yang sia-sia itu hatinya jadi hancur luluh dan harapannya putus? Kesalahan sebesar itu dimaafkannya juga. Sungguh sangat baik hatinya. Bukan begitu, anakku. Dia yakin bahwa engkau tiada bersalah apa-apa. Waktu Sultan Aziz acap kali bertandang kemari pun, dia tak juga bimbang akan kesetiaan hatimu. Acap kali ia berkata, tunanganku itu suci, hanya aku yang dicintainya di dunia ini, yang lain tidak. Senyum manis terbayang di bibir anak gadis yang menderita sakit yang hebat itu. Jika begitu, senanglah hati hamba, katanya kemudian. Tak ada yang hamba susahkan lagi. Jika hamba sudah tak ada, hamba doakan dia kepada Allah, biar selamat sampai kami bertemu lagi. Sesudah berkata itu, Fatimah tersenyum-senyum juga sambil membarut-barutkan mukanya yang cawung dan pucat itu. Melihat itu, besarlah hati Fandeka karena pada sangkanya lenyaplah sudah kesedihan yang dalam hati Fatimah karena mendengar kabar itu. Maka dengan girang ia berkata pula, bukan itu saja, Fatimah, ada lagi yang lebih menyenangkan hati. Jika ia telah keluar dari 7 tutupan, kami bermaksud akan membuat gedung batu sebuah di kota. Bentuknya menurut model yang paling baru, cukup dengan kebun bunga, cukup dengan rumah peranginannya, kandang milord
dan lain-lain. Tanahnya ayah dapat cukup luasnya, tinggal membayar saja lagi. Semua itu akan untukmu. Kemudian engkau akan dibawanya berjalan-jalan, melihat negeri-negeri orang di tanah Jawa, seperti Betawi, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, dan lain-lain kota yang ramai. Di sana dibeli perkakas dan perhiasan yang indah-indah untuk gedung yang baru itu. Dan untuk engkau sendiri, semua harta ayah terserah kepada engkau berdua. Ingatlah, ketika itu engkau tidak bertunangan lagi, sudah jadi suami istri. Kita tinggal berdekat-dekat, engkau dengan si Didong dan ayah dengan ibunya. Engkau mendapat ibu pula, Mak Didong yang baik budi itu. Dahulu sudah begitu sayang padamu, apalagi jika sudah jadi menantunya. Ayahanda akan berbaik dengan orang kampung. Mana yang patut kita tolong, mana yang patut kita bantu, kita bantu. Tentu semua orang akan kasih sayang kepada kita, dan engkau pun akan lebih pula dikasihi. Hei anakku Fatimah, Fatimah, bagaimana? Apa sakit anakku? Fatimah mencoba juga tersenyum, tetapi di balik senyum itu tampaklah kekuatannya sudah habis. Diraba-rabanya tangan bapaknya, dan setelah dapat, maka katanya dengan suara putus-putus, "Ayahku, jika bilangan hamba belum cukup, rasanya hiburan ayahanda itu dapat juga menyembuhkan hamba. Tetapi sayang, sekarang sudah terlambat. Apa daya hamba lagi? Janji sudah sampai. Kita tinggal mendapati. Oh ayah, badan hamba berasa dingin, rongkongan berasa kering. Ayah, air ayah, hamba mati." Tangan Fatimah jatuh ke dadanya, matanya terpejam digenangi air mata. Engku Pandeka kehilangan akal. Tak tentu apa yang akan dipegangnya. Dirabanya tangan anaknya yang telah dingin itu. Kemudian ia mendoa kepada Tuhan supaya Fatimah dihidupkan kembali. Sudah itu diciuminya dahinya, dan air matanya pun jatuh berhamburan membasahi muka anak itu. Tiba-tiba Fatimah membukakan matanya, memandang kepada bapaknya yang sedang menangis terisak-isak itu. Belum kiranya, katanya sambil bernapas panjang. Aku masih di dunia. Kusangka sudah dalam. Aduh ayah, dadaku rasa terbakar. Bawalah hamba ke dalam. Dengan tergopoh-gopoh Pandeka bersikap hendak melarikan anaknya dari tangan malakal maut. Dikumpulkannya kekuatannya, lalu diangkat Fatimah ke kamarnya. Setelah Fatimah terbaring dengan baik di tempat tidur, Pandeka hendak berkata lagi menghiburkan hati anaknya, tetapi Fatimah mendahului dengan beriba-iba. Ayah, nanti dulu, biarkanlah hamba tidur. Hamba sangat letih dan lesu. Pandeka pergi perlahan-lahan duduk di atas kursi, air matanya bercucuran tiada tertahan-tahan. Anaknya yang sangat dicintainya itu hampir tak ada harapan lagi. Ada sejam ia duduk tiada bergerak-gerak sehingga napasnya ditahan-tahannya supaya tidur Fatimah jangan terganggu. Tiba-tiba terdengar bunyi bendi berhenti di halaman. Itu orang yang ayah suruh sudah kembali, Fatimah. Barangkali si Didong sudah ada bersama-sama. Mendengar itu, Fatimah bangun memandang dengan muka berseri-seri, lalu katanya, "Dudukan ayah." Pandeka menyusun bantal 4-5 tempat Fatimah bersandar. Rambut ayah selimut, betul kan?
kata gadis itu pula sambil membasahi bibirnya yang kering dan pecah-pecah dengan lidahnya. Ayahnya menyiahkan rambut Fatimah baik-baik yang terurai ke dahinya dan membetulkan letak selimut. Ketika itu masuklah si Abolo dengan air muka yang muram. "Bagaimana, Abolo?" tanya Pandeka dengan cepat. "Aduh, malangku," jawab orang itu dengan sedih. "Pemeriksaannya tidak jadi kemarin. Kabarnya diundurkan pula karena ada perkara besar yang perlu diperiksa." "Sampai bila diundurkan?" tanya Pandeka dengan terengah-engah. "Kata Tuan Pokrol, tiada dapat ditentukan, boleh jadi 2 pekan ataukah boleh jadi juga lebih, karena perkara yang baru itu besar dan banyak sangkut pautnya." Di dalam bilik itu jadi sunyi senyap, sunyi sebagai di dalam kubur. Hanya denging dalam telinga saja yang kedengaran. Fatimah terbaring kembali sebagai pucuk dilembai api, tangannya terkulai ke atas kasur. Matanya tertutup perlahan-lahan dan dari tepi mata itu mengalirlah 2 tetes air mata perlahan-lahan melalui pipinya yang caung. Lalu jatuh ke dadanya yang sudah remuk redam. Itulah air mata yang penghabisan. Sayang, keluhnya hampir-hampir tak kedengaran. Dia akan mendapat tanah tersirah. Dia takkan bertemu lagi. Pandeka duduk terenyak di kursi, kepalanya tunduk, air matanya jatuh berderai-derai, hatinya sangat hancur luluh karena sekalian harapan dan cita-citanya telah terbang hilang sama sekali. Pada suatu pagi kira-kira pukul 9, sedang panas mulai hangat, sedang ramai orang di pekan, sedang sunyi di tengah jalan, tampak seorang anak muda keluar dari penjara Muara, Kota Padang dengan muka yang berseri-seri. Ia berjalan secepat-cepat langkahnya, hampir-hampir sebagai berlari menuju ke kampung Ula Karang. Anak muda itu ialah si Didong yang baru saja dibebaskan dari tahannya karena pertolongan Pokrol yang dicarikan oleh Pandeka. Pada hari itu ia dibebaskan dari penjara. Alangkah sukacita hatinya terlepas dari tahanan itu. Sebagai keluar dari kubur rasanya tentu ia akan bertemu dengan Fatimah, buah hati rangkaian jantungnya yang amat dikasihinya itu. Sekarang tidak akan ragu-ragu dan bimbang lagi, tak ada yang menghalang dan melarang akan pertemuan mereka. Ia akan hidup bahagia dengan kekasihnya itu jika Fatimah telah sembuh kembali. Gadis itu akan lekas juga sehatnya jika ia telah datang menghiburkan hati yang rusak binasa itu. Betapa pula akan girang hati ibunya melihat anaknya pulang dengan tiada kurang suatu apa, tanpa olehnya ibunya datang memeluk dia dengan tangis terseduh-seduh karena sedih bercampur girang. Kemudian terbayang-bayang pula dalam ingatannya kejadian-kejadian yang telah lalu, pergaulannya dengan Fatimah, kesenangan dan bahagia yang dirasanya. Kemudian datang Sultan Ajis mengharu biru kesenangan itu, sambil ia berkelahi dengan anak muda itu karena menurutkan hati yang panas dan amat sakit. Akhirnya teringat olehnya suatu pekik yang seni keluar dari jendela bilik Fatimah ketika ia lalu di sana diiringkan polisi dengan tangan terbelenggu. Tetapi waktu ia memandang seorang pun tiada yang kelihatan dalam rumah, hening dan sunyi saja. Demikianlah pikiran si Didong sepanjang jalan. Sambil berlari-lari anjing menuju kampungnya, hampir sejam ia berjalan sampailah ke rumah ibunya. Tetapi dengan heran dilihatnya pintu tertutup dan seorang pun tak ada di atas rumah. Di sebelah menyebelah pun tak ada. Ia berdiri tercengang-cengang. Kemanakah ibunya dan semua tetangga-tetangganya? Pergi ke peralatan? Di manakah orang berhelat? Atau pergi menjenguk? Siapakah yang... Ketika itu lalu seorang anak gembala kuda sedang duduk di atas kudanya. "Nampak ibuku olehmu?" tanya Didong dengan cepat. Tidak, jawab anak itu.
Barangkali pergi menjenguk. Menjenguk? Siapa yang mati? Tanya Didong dengan darah berdebar. Di sana, jawab anak itu sambil menunjukkan mulutnya ke arah kehilir. Siapa namanya? Tanya si Didong dengan tergopoh-gopoh. Tanyakan saja ke sana, kata budak itu pula lalu melarikan kudanya. Dengan kesal bercampur cemas, si Didong bertanya sekali lagi, tetapi budak itu telah jauh lenyap dengan kudanya. Si Didong tegak berdiri dengan bimbang sambil memandang ke hilir dan ke hulu kalau ada orang akan tempat bertanya. Tetapi seorang pun tak tampak, darahnya semakin berdebar, hatinya semakin tak enak, mukanya menjadi muram. Sebagai orang akan kedatangan bahaya besar, dengan tiada berpikir panjang lagi, lalu ia berjalan bergelut-gelut menuju rumah Fatimah. Di sana tentu ia akan dapat keterangan siapa yang mati itu, dan boleh jadi juga ibunya ada di sana menengok Fatimah sakit. Beberapa saat ia berjalan sampailah di halaman rumah Fatimah. Alangkah terkejutnya melihat orang ramai-ramai, perempuan-perempuan penuh berdiri di beranda sambil meratap berbuah-buah. Di antaranya terdengar juga suara Mak Minah dengan nyata menyebut-nyebut nama Fatimah. Sesudah itu terdengar pula olehnya suara ibunya berseru, "Ya Allah, itu dia anakku telah datang. Aduh, nak, engkau sudah terlambat. Dia sudah pergi. Marilah nak, kemari dulu." Hampir-hampir si Didong jatuh ke bumi karena tiba-tiba kepalanya menjadi pening dan pemandangannya berputar-putar. Jika ia tiada berpegang ke tiang pintu pagar, tentu ia terempas ke atas jalan yang berbatu-batu itu. Ada beberapa lamanya ia dalam hal yang demikian, kemudian berangsur-angsur pikirannya terang kembali. Setelah ingat apa yang dikatakan ibunya tadi, dengan tiada berpikir lagi, ia terus berlari menuju keluar kampung. Imbau ibunya dan orang banyak menyuruh ia kembali, tiada didengarkannya lagi. Tiada jauh di luar kampung, tampak olehnya orang berkumpul-kumpul pada suatu pandam pekuburan. Sebagai gila, si Didong berlari menuju ke sana. "Fatimah, Fatimah, 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 ini aku Fatimah," serunya sambil menyerbu ke dalam orang banyak itu. Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, ia rubuh tertimpa di sisi kubur yang baru saja sudah ditimbuni orang dan baru pula talqinnya habis dibacakan. Melihat hal itu, orang banyak menjadi gempar lalu datang berkerumun. Setelah nyata bahwa anak muda itu tak lain dari si Didong, tunangan Fatimah dari kecil, maka mereka maklumlah apa yang telah terjadi. Pandeka dan si Badu segera datang menolong. Anak muda itu diangkatnya ke tempat yang teduh. Ketika itu barulah nyata bahwa dahi si Didong luka karena terempas kepada sebuah batu yang terbenam masuk tanah. Beberapa lamanya si Didong terbaring dengan tiada bergerak-gerak. Ada kira-kira setengah jam baru ia sadarkan diri, akan tetapi tiba-tiba dibukanyalah matanya besar-besar sambil memandang ke kiri dan ke kanan sebagai orang yang sangat heran. Cahaya matanya merah dan liar, semacam orang yang sedang demam panas. Dengan cepat ia duduk memberoncsang, lalu diusirnya orang-orang itu sekaliannya. Setelah orang-orang menyingkir sedikit, maka ia tertawa terbahak-bahak sebagai anak-anak kegirangan. Tetapi sudah itu ia termenung pula beberapa saat, lalu terus menangis mengungu-ungu. Dalam menangis bersedih-sedih itu, ia merentak-rentak, menghentam-hentamkan tanah sambil mendamik-damikan dada dan mencabut-cabut rambut. Melihat itu, datanglah si Badu dan Engku Pandeka menyabar-nyabarkan, akan tetapi baru saja kedua mereka itu dekat, sudah kena terjangnya dengan keras sehingga keduanya jatuh tunggang langgang. Baik Pandeka maupun si Badu tiadalah marah, malahan mereka semakin bersedih hati. Mereka percaya bahwa si Didong berlaku demikian bukanlah karena amarah sungguh-sungguh, melainkan karena hatinya sangat terharu atau boleh jadi pikirannya tidak sempurna lagi.
Kalau menilik tingkah lakunya yang luar biasa itu, orang banyak pun sudah syak bahwa anak muda itu sudah agak bertukar akal. Ya, sungguhlah si Didong yang malang itu tiada dapat lagi membedakan kawan dan lawan, membedakan yang benar dan yang salah. Apa sebab ia tiba-tiba berubah akal sedemikian bermacam-macam terdengar kecek-kecek orang. Ada yang mengatakan karena hatinya sangat pilu sebab kematian tunangan yang amat dicintainya. Ada pula yang mengatakan karena otaknya tergoyang sebab bekas jatuh terempas ke atas batu itu. Mana yang benar antara keduanya tiada dapat dipastikan, tetapi boleh jadi kedua hal itulah yang menyebabkan kemalangan itu. Waktu dibawa pulang si Didong melawan dengan sangat, katanya ia akan menunggui Patimah di sana sampai bangun. Berapapun dibujuk-bujuk dan dilunak-lunaki, tetapi sia-sia saja. Akhirnya terpaksalah ia dibawa dengan kekerasan, tetapi dengan berpayah-payah juga karena si Didong melawan sebagai sapi gila. Maka pulanglah sekalian orang yang mengantarkan ke kubur itu dengan hati yang amat terharu, karena selain dari kematian Patimah, si Didong sudah gila pula. Sesaat kemudian sunyilah di tempat itu. Patimah tinggallah terbaring seorang diri, terlepas dari segala azab dunia yang kejam ini, menanti datangnya hari yang akhir. Dalam cerita buku ini, beberapa tahun sesudah itu, pada suatu petang itu tampak dua orang bermain-main di beranda rumah ibu si Didong. Yang seorang masih anak muda, badannya kurus, mukanya pucat, rambutnya panjang sampai ke bahu, pakaiannya buruk dengan kotornya. Yang seorang lagi sudah agak tua, rambutnya mulai putih, tetapi badannya masih tangkas dan kuat. Kedua orang itu tiada lain dari si Didong dan si Badu jua. Mereka bermain macam anak-anak kecil, bersimbang, berkelereng, bersuruk-surukan, berkejar-kejaran, dan lain-lainnya. Tetapi yang tua itu nyata juga hanya melayani yang muda saja. Sebagai mengasuh anak kecil, dijaga jangan sampai jatuh atau dapat bahaya. Semenjak Patimah meninggal dan si Didong berubah akal, hati si Badu merasa amat sedih karena sebagai kaumnya sendiri mendapat kemalangan itu. Maka pada suatu ditetapkannyalah hatinya hendak tinggal bersama-sama menjaga anak muda yang malang itu. Oleh ibunya sendiri tidak terjaga karena sebentar-sebentar si Didong hendak lari ke mana-mana. Katanya akan mencari Fatimah yang disembunyikan orang. Jika tidak dijaga dengan kuat, pastilah ia akan dapat bahaya juga. Demikianlah nasib anak muda yang malang itu. Jadi rusak binasa tubuh dan jiwanya karena keangkuhan dan kesombongan Pandeka juga. Adapun nasib Pandeka tak pula kurang malangnya dari itu. Rumahnya sudah di tempat orang lain, harta bendanya sudah tak ada lagi. Kerbau sapinya sudah musnah, kebun ladangnya sudah di tangan orang. Pandeka yang kaya raya dahulu telah jadi seorang orang miskin dan melarat. Harta kekayaannya telah habis untuk pelawan Sultan Ajis perkara. Lain dari itu banyak pula yang habis tiada bertentu karena tidak terpelihara dan terjaga lagi. Sebab dia sudah asyik dengan perkaranya saja. Ketika hartanya tak ada, tinggal sebenang juga lagi, tiba-tiba hilang lenyaplah ia dari kampungnya. Entah kemana perginya seorang pun tiada yang tahu. Orang-orang kampung pun tiada pula hendak menyelidiki. Kehilangannya itu dibiarkan mereka saja, tak ada usul siasat sebagaimana biasa. Hanya ada juga seorang dua perempuan tua bertanya kepada cucunya, tetapi dengan pendek mereka menjawab bahwa mereka pun tak tahu. Barang siapa di masa cerita ini terjadi turun di stasiun Bukit Tinggi, tentulah menampak seorang tua yang berperawakan pendek.
memegang cambuk yang belum sudah di tangannya sambil berjalan setindak-tindak di serambi stasiun itu macam seorang pegawai berpangkat tinggi. Akan tetapi jika menilik pakaian yang memalut tubuhnya dan melihat air mukanya yang dungu itu, syaklah hati bahwa ia seorang yang kurang sempurna akal jua. Bajunya beberapa lapis dan di luar sekali dari lakan ungu amat longgar dan dalam, hampir-hampir sampai ke lutut. Lengannya digulung beberapa kali supaya jangan menutup tangan. Boleh jadi dahulunya baju seorang Belanda yang tinggi besar. Celananya lakan hitam yang kakinya berjelak-jelak pula, sehingga sepatunya hampir-hampir tiada kelihatan. Di kepalanya terletak topi putih yang sudah kemerah-merahan, sedang di bibirnya selalu tersempit sebuah pipa cangklong besar yang berkelok dan selalu mengeluarkan asap berkepul-kepul. Dengan gaya yang demikian, ia mundar-mandir tiada penat-penatnya dari ujung serambi ke ujung serambi. Akan tetapi setelah kereta bertolak dan di stasiun sudah lengang kembali, duduklah ia di bangku-bangku sambil menjalin tali untuk menyudahkan cambuk yang dibawanya itu. Begitulah kerjanya sehari-hari dari pagi lalu petang, kadang-kadang sampai malam. Pegawai-pegawai stasiun dan orang-orang yang tahu akan dia tiadalah memperdulikannya lagi. Siapakah orang itu? Itulah pemirsa Engku Pandeka yang kaya, sombong dan angkuh dahulu, yang angan-angannya selalu mengerawang langit ibarat si cebol rindukan bulan. Sudah beberapa lama ia tinggal di Bukit Tinggi, lari dari kampung halamannya sebab tidak terpandang muka orang lagi. Untuk penghidupan dibuatnyalah cambuk dan cemeti dan dijualnya kepada kusir-kusir bendi atau tukang-tukang pedati. Demikianlah pulalah akhir kelak nasib orang yang tiada tahu akan kadar dirinya itu. Tak salah sebagai kata pepatah, salah gerobok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Tamat pemirsa. Begitulah cerita roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.